Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi sama saya selalu setiap minggu ada aja. Eh, apa ya selanjutnya ya? Oh iya, perkenalkan sebelumnya kembali saya Cakti. NIM saya 2310026036. Hari ini saya akan membahas tentang citasi ilmiah dalam karya tulis ilmiah. Itu dari buku yang diberikan oleh Ibu Nina. Jadi sebelum itu saya akan membahas tentang sitasi dulu ya. Jadi apa sih sitasi? Jadi sitasi itu kayak elemen, dia itu elemen, terus elemen yang ada di karya tulis ilmiah sebenarnya kayak dia itu kayak apa namanya? Meliputi kegiatan untuk mengutip gitu loh dari suatu karya orang lain yang kita taruh untuk sebagai referensi gitu loh. Jadi kita taruh isinya karya orang lain langsung kita kutip namanya dia kayak gitu. Contoh nih, misal saya mengambil dari uh, Joni tahun 2011. Jadi Joni dan teman-teman gitu yang nulis karya itu. Nah, isinya karya tulis ilmiah orang tersebut saya ambil untuk saya masukkan di karya tulis ilmiah saya. Jadi tapi saya tetap menulis sitasi setelah kata yang saya ambil dalam kurung baru namanya si penulis karya tulis itu. Jadi bla 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 Joni dan teman-teman, Joni et al tahun 2020 tutup kurung, itu namanya sitasi. Terus bedanya sitasi sama daftar pustaka itu apa sebenarnya? Kalau daftar pustaka itu judul referensi dengan lengkap, siapa penerbitnya, judulnya apa, tahun berapa, kayak gitu-gitu. Itu kalau daftar pustaka ya apa namanya, biasanya di paling terakhir halaman karya tulis ilmiah. Jadi orang-orang setelah baca karya tulis ilmiah itu di belakang pasti ada daftar pustaka. Apa aja sih isinya yang kita ambil gitu untuk kita jadikan dasar dalam karya tulis ilmiah kita. Itu namanya daftar pustaka. Terus ada lagi catatan kaki. Jadi kalau catatan kaki sebenarnya sama sama seperti daftar pustaka, cuman dia bedanya letaknya sih. Letaknya catatan kaki itu di setiap lembar. Jadi kalau lembar sekian itu isinya tentang misal tentang tentang penjelasan tentang A halaman sekian. Nah, nanti A itu ngambil dari karya ilmiah judulnya radiologi gigi misalkan. Nah, nanti kita taruh judul yang kita ambil dari orang itu kita taruh di sisi bawah lembar tersebut referensinya. Jadi ini penjelasan, terus di bawah ini ada catatan kaki. Nah, isinya itu referensi yang kita ambil di dalam lembar tersebut kayak gitu. Itu namanya catatan kaki sih, footnote gitu. Terus setelah kita membahas definisi dan perbedaannya ya antara sitasi, catatan kaki sama daftar pustaka, selanjutnya kita harus tahu nih sebenarnya kalau kita mencontek atau bukan mencontek ya, kata baiknya kayak membuat karya tulis ilmiah orang lain itu untuk kita sebagai dasar kita mengerjakan itu sebenarnya untuk apa sih tujuannya kayak gitu loh. Jadi tujuan kita cantumin sitasi atau nama-nama dari orang-orang yang membuat yang kita buat untuk dasar itu tujuannya yang pertama kayak itu yang pertama untuk menghindari penjiblakan sebenarnya. Jadi kayak kita itu agar tidak dijiplak oleh orang lain kita membuat citasi, dan juga kita juga tujuannya itu untuk menghargai orang yang membuat karya tulis ilmiah sih sebenarnya. Itu yang lebih penting karena kita mengambil dari si A tersebut tapi kita juga cantumin namanya. Jadi kayak menghargai orang tersebut untuk membuat dasarnya kayak gitu. Terus tujuan sitasi itu untuk apa sih? Untuk apa lagi maksudnya? Jadi kalau orang membaca setiap kata gitu ya atau setiap kalimat
ini bla 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 bla. Nah, dia langsung ada citasi. Jadi jadi kata-kata ini diambil dari referensi ini gitu. Itu tujuannya untuk membuat si pembaca ini dengan mudah melihat referensi yang kita ambil kayak gitu. Terus apa sih manfaatnya kalau kita pakai citasi? Yang pertama itu ada kayak kita pakai citasi bermanfaat untuk mengetahui umur penggunaan dokumen. Jadi kita mencantumkan kata-kata itu dari siapa ya, yang kita buat referensi dari siapa, sama tahunnya. Tahun itu penting, sama tahunnya itu tahun berapa yang kita ambil gitu. Terus ada banyak sih manfaatnya, seperti kayak biar tahu asal usul atau akar dari subjek ilmunya, terus membangun landasan teori yang kita buat, suatu karya tulis ilmiah yang kita buat kayak gitu. Terus apalagi yang kita bahas ya? Oh iya, teman-teman kan sudah terbiasa untuk membuat laporan dan segala macam kan. Jadi tahulah sitasi dan segala macam itu apa. Terus kayak gimana sih penulisan sitasi yang benar tuh sebenarnya? Jadi kalau penulisan sitasi yang benar itu ada banyak sih gayanya. Jadi gaya penulisannya tuh menurut laporan teman-teman saya untuk dari kelompok 5 yang kemarin makalahnya tentang sitasi. Jadi saya membaca di sana, dia dikatakan bahwa gaya penulisan sitasi itu banyak, kayak seperti APA atau apa, MLA gitu, terus gaya Chicago, gaya Harvard dan lain-lain gitu. Setiap gaya yang berbeda itu punya aturan sendiri-sendiri untuk menulis citasi kayak gitu. Contohnya kayak formatnya beda, terus urutannya beda, tanda baca mungkin yang digunakan juga beda. Setiap perbedaan gaya pasti punya beda aturan kayak gitu. Aku contohin contohin penulisan gaya APA tadi ya. Jadi kalau gaya APA itu dia citasinya kan dalam kurung kan, dalam kurung. Nah, di dalam kurung itu yang pertama dituliskan adalah nama terakhir si pembuat karya tulis. Contoh saya ngambil dari punyanya siapa ya? Dari punyanya Jordi Alba misalkan, pemain bola. Nah, saya ngambilnya, saya akan tulis Albanya. Jadi Alba, koma, baru si Jordi Alba itu membuat karya tulis ilmiah kapan gitu loh. Jadi misal Jordi Alba bikin tulisan tersebut yang kita pakai itu tahun 2017. Jadi yang saya masukkan Albanya, nama belakangnya, koma, baru tahunnya 2017 gitu. Tutup kurung baru titik gitu. Titiknya di setelah kurung ya. Gitu. Untuk penulisan sudah, terus kita akan bahas apa lagi ya? Pengaruh kali ya, pengaruh. Oh iya, kita bahas terakhir pengaruh. Kayaknya pengaruh itu terakhir. Jadi kalau apa sih pengaruh kita pakai citasi terhadap suatu argumen itu, dalam laporan teman-teman saya, makalah teman saya tentang citasi, dikatakan bahwa pengaruhnya yang pertama kayak menunjukkan bahwa argumen kita itu didasarkan pada bukti gitu loh. Apa yang kita tulis itu ada buktinya, ada fakta yang valid, sumber yang valid kayak gitu. Yang kedua, meningkatkan kualitas. Jadi kayak tidak semena-mena kita buat karya tulis ilmiah itu tidak ada dasarnya gitu, tidak ada dasar yang valid, dan tidak semena-mena kayak apa ya, argumen kita sendiri. Jadi kita terlihat research gitu loh, kayak melihat argumen-argumen orang lain gitu, para ahli maksudnya. Terus pengaruh kita pakai citasi juga, kita bisa menghormati hak cipta, kayak menghormati si penulis. Terus yang penting itu memudahkan pembaca sih untuk lihat referensi kita, untuk menelusuri kayak misal
citasinya dari sini, dia langsung cari itu enak gitu loh, jadi langsung keluar si referensi yang dia cari kayak gitu. Mungkin itu aja penjelasan dari saya. Untuk citasi cukup. Mohon maaf jika ada salah atau kurang kata. Selebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.